simak. Bab 1. Manajemen Industri. Bab 2. Departementalisasi organisasi. Bab 3. Siklus hidup produk, strategi proses, dan manajemen kapitalis. Bab 4. Industri. Bab 5. Teknik produksi. Bab 6. Manajemen perawatan industri. Bab 7. Total produksi maintenance. Bab 8. Jisoo Hosen. Bab 1. Manajemen industri. Apa itu manajemen? Menurut George Terry, manajemen yaitu suatu proses tertentu terdiri dari planning, organizing, executing, dan controlling dengan menggunakan keahlian dan ilmu pengetahuan untuk setiap fungsi itu dalam usaha mencapai tujuan. Lalu, apa sih industri? Industri yaitu suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Manajemen industri. Manajemen industri sendiri yaitu proses mengatur, planning, organizing, executing, dan juga controlling yang dilakukan oleh suatu industri untuk mencapai tujuan usaha secara efektif dan juga efisien. Tingkat manajemen dalam industri. Yang pertama, tingkat manajemen secara vertikal. Yang kedua, tingkat manajemen secara horizontal. Tingkat manajemen secara vertikal dibagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen puncak, disebut juga top management atau corporate. Yang kedua, manajemen menengah, disebut juga middle management, yaitu business. Yang ketiga, manajemen bawah, disebut juga first line management atau fungsional. Tingkat manajemen secara horizontal. Yang pertama, administrasi, yang kedua, akuntan, yang ketiga, keuangan, yang keempat, personalia, yang kelima produksi, dan yang keenam lead bank. Bab 2. Departementalisasi organisasi. Departementalisasi merupakan pengelompokan kerja agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan secara bersama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun departementalisasi terbentuk berdasarkan pada yang pertama, fungsi yang meliputi pemasaran, akuntansi, produksi, keuangan, dan lain sebagainya yang menyangkut terhadapnya. Selanjutnya yaitu produk dan jasa. Ketiga, wilayah. Pengelompokan divisi bisa berdasar pada wilayah. Misalnya, dalam perusahaan itu terletak di Jakarta, berarti ya didivisikan disatukan dengan wilayahnya. Yang keempat, langganan. Kelima, proses atau peralatan. Selanjutnya, yang ketujuh, pelayanan. Pelayanan di sini bisa diartikan sebagai bagaimana suatu perusahaan bisa memberikan pelayanan terbaik pada konsumennya. Yang selanjutnya yaitu alphanumerical. Digunakan pada pelayanan telepon. Misalnya, nomor tertentu ditentukan di tempat pada suatu departemen, dan nomor yang lain ditempatkan pada departemen yang lain, untuk memudahkan komunikasi di antara departemen. Selanjutnya yaitu proyek dan matriks. Digunakan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi dengan teknologi tinggi dan perusahaan konsultan. Adapun setelah kita mengetahui apa itu terbentuknya departemen pada dasar apa, beranjak pada jenis-jenis departementalisasi. Yang pertama yaitu departementalisasi fungsional. Maksudnya, pengelompokan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan yang sejenis untuk membentuk suatu satuan. Dilanjutkan dengan yang kedua adalah departementalisasi divisional. Maksudnya, suatu perusahaan besar dengan banyak jenis produk diorganisasikan menurut struktur organisasi divisional. Dengan adanya pembagian divisi, maka akan mempermudah kinerja karyawan yang nantinya akan tercapainya suatu tujuan yang efektif dan efisien. Sekian.
Product life cycle memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama perkenalan atau introduction, perkembangan atau growth, kedewasaan atau maturity, dan yang terakhir penurunan atau decline. Tahap yang pertama yaitu introduction, memiliki ciri-ciri. Yang pertama, produk baru diluncurkan ke pasar, omset penjualan yang masih rendah, kapasitas produksi masih rendah, biaya per unit yang masih tinggi, cash flow tentu negatif, diperlukannya promosi secara besar-besaran. Contoh dalam promosi Gojek. Strategi yang sering digunakan pada tahap perkenalan yang pertama, mengeluarkan biaya yang besar dalam promosi, mengeluarkan strategi harga peluncuran, distribusi yang terfokus pada wilayah terbatas. Pada kasus ojek online dulu, promosinya besar-besaran seperti antar kemana-mana gratis 1-2 perjalanan. Tahap yang kedua yaitu growth atau perkembangan. Ciri-cirinya, memperluas pasar, omset penjualan yang naik signifikan, meningkatnya kapasitas produksi, produk mulai diterima oleh pasar, cash flow mulai berubah menjadi positif, pesaing-pesaing baru akan mulai bermunculan. Strategi pada tahap perkembangan, membuat iklan yang menciptakan kesadaran akan pemilihan produk dan memperkuat merek, memperbanyak saluran distribusi dan memperluas cakupan distribusi, meningkatkan kualitas produk, menambah fitur-fitur baru dan gaya, serta memperbanyak model atau varian, menurunkan harga produk untuk menarik pembeli dan memperluas segmen pasar. Contoh seperti dalam iklan Aqua, dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Di situ menciptakan kesadaran akan pemilihan produk tersebut dan bahwa minum itu sangat penting. Tahap yang ketiga yaitu maturity atau kedewasaan. Mempunyai ciri-ciri yang pertama, laba yang besar bagi produsen yang berhasil, persaingan yang cukup ketat, harga produk mulai menurun. Strategi yang sering digunakan pada tahap ini yang pertama, memodifikasi produk dan memperbanyak pilihan, meninggalkan varian produk yang kurang kuat di pasar, menerapkan harga yang lebih bersaing, distribusi intensif, memasuki segmen pasar yang baru. Tahap yang terakhir yaitu decline atau penurunan yang mempunyai ciri-ciri laba menurun secara signifikan sehingga cash flow akan melemah, akan banyak pesaing-pesaing yang keluar dari pasar, pasar menjadi jenuh, kapasitas produksi akan menurun karena kalah bersaing. Strategi yang sering digunakan pada tahap ini yaitu melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia, mempersempit saluran distribusi, dan yang terakhir menurunkan harga uang untuk menjaga daya saingnya. Bab keempat yaitu industri. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi, menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Istilah industrialisasi secara ekonomi juga diartikan sebagai himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, di mana kata industri dirangkai dengan kata yang menerangkan jenis industrinya. Misalnya, industri obat-obatan, industri garmen, industri perkayuan, dan sebagainya. Bidang industri dibedakan menjadi dua, yaitu industri manufaktur dan industri jasa. Yang pertama, industri manufaktur.
Industri manufaktur adalah suatu proses yang merupakan bagian dari cabang industri yang menggunakan sejumlah peralatan modern seperti mesin industri, program manajemen yang teratur dan terukur untuk melakukan transformasi barang mentah menjadi barang jadi dan layak jual. Contoh perusahaan manufaktur: perusahaan tekstil, industri garmen, industri barang kerajinan, industri otomotif, industri elektronika, dan industri barang keperluan rumah tangga. Yang kedua adalah industri jasa. Industri jasa merupakan kegiatan ekonomi yang dengan cara memberikan pelayanan jasa. Contohnya, jasa transportasi seperti angkutan bus, kereta api, penerbangan, dan pelayaran. Bab 5. Teknik produksi. Apa itu teknik produksi? Teknik produksi adalah penggolongan proses produksi menurut teknik atau sifat produksi akan menentukan jenis atau bentuk pokok yang dipakai dalam proses produksi. Macam-macam teknik produksi berdasarkan tekniknya. Yang pertama, proses ekstraktif merupakan proses produksi yang dijalankan dengan mengambil langsung dari sumber alam yang telah tersedia. Yang kedua, proses analitis. Proses analitis adalah proses untuk menguraikan atau memisahkan dari suatu bahan mentah tertentu menjadi beberapa macam bentuk yang menyerupai jenis aslinya. Yang ketiga, proses fabrikasi merupakan proses menggunakan alat mesin untuk menjadikan bentuk baru tanpa harus sejenis dengan aslinya. Yang keempat, proses sintetis merupakan proses yang mengkombinasikan beberapa bahan dalam suatu bentuk produk. Dan yang terakhir, proses assembling atau perakitan merupakan merangkaikan atau merakit beberapa produk jadi atau setengah jadi menjadi produk baru tanpa merubah bentuk fisik. Bab 6. Manajemen perawatan industri. Apa itu perawatan? Perawatan adalah suatu konsepsi dari semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau pertahankan kualitas. Manajemen perawatan merupakan cikal bakal terlaksana proses produksi. Mengapa demikian? Karena fungsi perawatan sangat berhubungan erat dengan proses produksi, sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuannya yang pertama, memperpanjang usia kegunaan. Yang kedua, menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat. Yang ketiga, menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi. Yang keempat, menjamin keselamatan terhadap tenaga kerja. Yang kelima, kerugian akibat kerusakan dapat dihindari. Klasifikasi perawatan dibagi menjadi dua, direncanakan dan tidak direncanakan. Maksud direncanakan ialah suatu peralatan akan mendapat giliran perbaikan sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. Klasifikasi perawatan direncanakan dibagi menjadi dua. Yang pertama, preventive maintenance, yang kedua, operative maintenance. Yang kedua, tidak direncanakan. Maksudnya, mesin atau peralatan tersebut mengalami kegagalan atau kerusakan yang tidak terduga dan harus segera diperbaiki untuk mencegah akibat yang lebih serius lagi. Sedangkan klasifikasi perawatan tidak direncanakan terbagi atas emergency maintenance. Kebijakan perawatan yang umum dikenal di dunia industri terbagi menjadi dua. Yang pertama, perawatan pencegahan atau preventive maintenance. Yang kedua, perawatan kerusakan atau breakdown maintenance. Istilah perawatan terbagi menjadi empat. Yang pertama,
pertama infeksi atau langkah pemeriksaan, yang kedua perbaikan, yang ketiga overhaul atau perbaikan menyeluruh, yang keempat replacement atau pergantian. 6 kerugian pada industri manufaktur akibat kurangnya perawatan dan perbaikan, di antaranya yang pertama kerugian breakdown dan kerugian waktu, yang kedua kerugian penyetelan dan penyesuaian, yang ketiga kerugian karena idling dan penghentian mesin, yang keempat kerugian karena kecepatan operasional rendah, yang kelima kerugian yang terjadi saat startup, yang terakhir kerugian karena cacat mutu dan pengerjaan ulang. Total Predictive Maintenance. TPM adalah suatu sistem yang digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas produksi melalui peralatan perlengkapan dan peralatan kerja seperti mesin, equipment, dan alat-alat kerja. TPM memiliki 3 target utama. 1. Zero product defect. 2. Zero equipment unplanned failures. 3. Zero accident. Tujuan penerapan TPM untuk mencegah terjadi 6 kerugian besar. 1. Breakdown. 2. Setup and adjustments. 3. Small stops. 4. Slow running. 5. Startup defect. 6. Production defect. 8 pilar TPM. 1. Pemeliharaan otonom. 2. Perbaikan terfokus. 3. Pemeliharaan yang direncanakan. 4. Manajemen mutu. 5. Manajemen awal atau peralatan. 6. Pendidikan dan pelatihan. 7. Lingkungan kesehatan keselamatan. 8. TPM administrasi dan kantor. Bab 8. Jisu Hosen. Pilar kedua dari Total Productive Maintenance adalah Autonomous Maintenance, dan Autonomous Maintenance adalah bagian dari TPM. Yusuhozen, suatu konsep di dalam melaksanakan Total Productive Maintenance atau TPM, di mana di dalamnya terdapat bagian aturan mengenai kegiatan perawatan yang berfokus pada pemahaman pekerja produksi terhadap kegiatan perawatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan efisien peralatan. Pilar ini menegaskan bahwa peran seorang operator harus mampu melakukan operasi mesin yang aman, handal, dan terpelihara, agar mesin selalu siap bekerja untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi tuntutan target produksi. Peran dalam TPM. Yang pertama adalah engineering. Dalam melakukan desain mesin dan alat kerja, harus didasarkan pada kemudahan operasi, biaya maintenance rendah, dan hasil kerja yang prima bagi kualitas. Yang kedua, maintenance. Melakukan aktivitas preventive maintenance sesuai schedule dan menjamin bahwa mesin yang diperbaiki akan memiliki umur panjang dan pasti menghasilkan produk yang berkualitas. Yang terakhir, operator, kemampuan seorang memproduksi barang berkualitas dan juga menjaga barang agar berumur panjang. Yah, gak kerasa nih, materinya udah habis. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. See you next time. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas manajemen industri dengan dosen pengampu Bapak Teguh Heri Widodo, Esos MAB.